Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rohmasa Fitri, mahasiswi STAMIK 2020, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Baik, di sini saya akan membuat tutorial penggunaan software Microsoft Word. Jadi, sebelumnya, pengertian dari Microsoft Word ini adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Baik, sebelumnya untuk menggunakan sebuah Microsoft Word, tentunya kita harus menginstal dahulu Microsoft Word-nya. Nah, setelah kita menginstal, sekarang kita buka softwarenya. Setelah seperti itu, tampilannya akan seperti ini di lembar kerja kita. Nah, standar kustomisasi itu misalnya kita harus mengatur dahulu marginnya seperti ini. Untuk mengatur marginnya, kita klik untuk mengatur marginnya, kita klik custom margin. Nah, kita atur di sini seperti ini. Ini juga diatur. Contohnya ini misalnya ini 4 cm, 4 cm dan 3 cm. Selanjutnya kita atur di paper size-nya. Ini kita buat di sini A4. Untuk orientasinya kita buat potret ya. Nah, langsung kita okekan. Nah, selanjutnya atur fonts-nya. Biasanya makalah atau kerja lembar yang lain itu menggunakan font Times New Roman. Untuk ukuran biasanya ukurannya 12 dan warnanya hitam seperti ini. Untuk judul biasanya itu dibuat di tengah, tetapi untuk isinya kita buat biasanya itu rata kanan kiri, atau juga spasinya dan headingnya seperti itu. Selanjutnya pengaturan halaman dan judul serta subjudul yang baik. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Biasanya dimulai dengan cover. Biasanya susunan cover itu seperti ini, ada logonya, ada judulnya seperti itu, ada nama mahasiswanya, NIM, dosen pengampunya, mata kuliah, dan ada prodinya atau jurusan, ada fakultasnya, dan ada universitasnya. Kalau cover biasanya itu tergantung dari yang kebutuhan yang kita atau yang diminta oleh dosen seperti apa untuk tampilan covernya. Selanjutnya untuk menuju halaman baru, biasakan jangan menggunakan enter, tetapi menggunakan fitur backlight dan next page seperti itu untuk ke halaman berikutnya. Nah, hal ini bertujuan untuk mengatur gaya layout halaman selanjutnya yang berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, untuk membuat judul baru di halaman baru, gunakan fitur heading. Misalnya nih, di sini saya di kata pengantar. Ini dibuat heading biasanya itu heading 1, tapi di sini saya buat untuk mempermudah saya buat di sini jadi judul. Di kata pengantar ini dibuat judul. Untuk subjudulnya seperti ini misalnya. Ini saya dibuat subjudul seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuat nomor halaman. Caranya tinggal kita pergi ke insert, menu insert, langsung ke fitur page number. Kita pilih bottom of page. Ini tata letak nomornya di mana, bisa dipilih. Biasanya itu di bawah tengah. Contohnya kita buat di bawah tengah, klik. Nah, seperti ini. Ini sudah seperti ini. Nah, biasanya ini di kata pengantar, daftar isi itu dibuat angka Romawi, sedangkan untuk bab 1 dan bab selanjutnya itu dibuat angka biasa. Nah, cara membuat
nomor halaman yang berbeda dalam satu lembar kerja atau makalah, itu caranya kita letakkan kursornya di sini di awal, lalu kita pergi ke page number, baru kita klik format page number. Nah, di sini kita atur untuk page number yang katakan nanti kita buat Romawi, kita klik Romawi. Nah, di sini di startnya ini kita buat satunya, baru oke. Seperti ini sudah terlihat. Nah, untuk membuat di bab satunya sama, kita letakkan kursornya di sini di bagian paling atasnya di bab 1. Lanjut kita ke format page numbers. Nah, kita buat di sini membuat angka biasa, kita klik startnya angka 1, angka 1 yang biasa kita ketikkan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk membuat daftar isi otomatis, kita pergi ke tempat yang kita buat daftar isi, kita letakkan kursornya di sini. Selanjutnya menuju menu reference, langsung kita klik table of contents, klik custom table of contents, klik option, ini 1 sampai di 3 kita hapus karena saya tadi menggunakan judulnya judul dan subjudul untuk mempermudah. Nah, ini seperti ini, di judul kita buat 1 dan di subjudul kita buat 2. Kita klik OK. Nah, otomatis daftar isinya sudah terisi. Selanjutnya untuk membuat kutipan yang benar untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Untuk di paragraf atau isinya, sebelum titik kita buat menu reference, kita klik insert citation, klik add new source. Nah, kita misalnya sumbernya ini dari buku, kita pilih book. Ini adalah sebagai contoh saja. Nah, di sini kita buat nama penulisnya. Ini di sini dibuat nama penulis jika nama penulisnya hanya 1 kata. Tapi kalau lebih dari 1 kata, misalnya 2 atau 3, bisa di klik edit. Nah, di sini bisa misalnya contohnya saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita isi misalnya titlenya atau judulnya. Misalnya ini tentang PPKN saja. Misalnya judul bukunya itu tentang PPKN. Tahunnya itu kita buat tahun buku dari bukunya, misalnya 2010. Kita buat juga di sini kota-kota di mana buku tersebut terbit, misalnya sebelum salam. Untuk data yang lebih lengkap bisa klik show LB bibliography please. Nah, ini bisa banyak, tapi untuk contoh hanya begini saja dulu. Kita klik OK. Nah, keluar ini. Begitu juga dengan misalnya sumbernya itu dari jurnal dan artikel sama, hanya saja berbedanya di pilihannya ini. Jika dari artikel, kliknya pilih website. Nah, nanti di sini bisa dibuat juga isi biodata dari artikel tersebut. Ini hanya contoh saja. Sekali lagi. Nah, kita klik OK. Ini juga misalnya sumbernya dari jurnal, artikelnya di jurnal artikel. Kita klik OK. Nah, seperti ini kita pergi ke daftar isi. Nah, di daftar isinya kita klik di sini. Nah, setelah itu kita klik reference, klik bibliografi, klik di atas bibliografi. Nah, otomatis daftar isinya sudah ada, tinggal diatur saja seperti fontnya, terus ukuran tulisannya seperti itu, atau letak kanan kirinya dan spasinya. Sekian tutorial
Microsoft Word saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.